Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-solehahku. How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Seperti biasanya, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, jangan lupa disiapkan bukunya, buku tematik 7, baik buku tulis maupun buku paketnya ya, serta alat tulis kalian. Pada hari ini kita akan mempelajari tema 7, subtema 3, yaitu tumbuhan di sekitarku untuk pembelajaran 5 dan 6. Adapun materi-materi yang akan kita pelajari, yang pertama adalah bagian tumbuhan dan manfaatnya. Yang kedua, mengingat kembali tentang kalimat pujian. Yang ketiga, penjumlahan bersusun. Dan yang keempat, cara merawat tanaman. Untuk yang pertama, silahkan dibuka buku paketnya halaman 122. Kita membaca cerita terlebih dahulu ya. Tanaman terdiri atas beberapa bagian. Ada akar, batang, daun, buah, biji, dan bunga. Setiap bagian tanaman memiliki manfaat. Salah satu manfaat tanaman adalah sebagai makanan. Ada yang dimakan bagian buahnya, contohnya jeruk dan pepaya. Ada yang hanya dimakan bagian daunnya, misalnya bayam dan kangkung. Ada yang hanya dimakan bijinya, misalnya kedelai dan kacang hijau. Kita juga dapat memanfaatkan akar atau batang untuk dimakan. Contohnya, singkong dan tebu. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan tanaman. Nah, sekarang anak-anakku, coba mari kita lingkari makanan yang berasal dari tanaman. Untuk yang pertama, susu. Susu berasal dari sapi, berarti bukan dari tanaman. Yang kedua, jagung. Ya, jagung berasal dari tanaman. Yang ketiga, nasi. Nasi juga berasal dari tanaman, yaitu dari tanaman padi. Yang keempat, tempe. Tempe juga berasal dari tanaman, yaitu dari kedelai. Ikan. Ikan bukan termasuk dari tanaman. Yang kelima, daging. Daging juga bukan termasuk dari tanaman. Selanjutnya ada es krim. Es krim juga bukan berasal dari tanaman. Kemudian ada keju. Keju juga bukan berasal dari tanaman. Dan yang terakhir adalah buah-buahan. Tentu, buah-buahan berasal dari tanaman. Maka yang kita lingkari yang pertama adalah jagung, nasi, tempe, dan buah-buahan. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Tariklah garis dari gambar di bawah ini dengan tanaman yang biasa dimakan. Yang pertama adalah jeruk. Jeruk yang bisa kita makan adalah buahnya. Mari kita tarik untuk buah. Yang kedua ada singkong. Singkong yang dimakan adalah pada bagian akarnya. Maka kita tarik ke bagian akar. Yang ketiga ada kangkung. Kangkung yang kita makan adalah daunnya. Mari kita tarik ke arah daun. Yang keempat adalah tebu. Tebu yang dapat kita makan adalah pada bagian batangnya. Maka kita tarik ke bagian batang. Sawi. Sawi tentu yang kita makan adalah pada bagian daunnya. Mari kita tarik ke bagian daun. Kol. Yang kita makan adalah bunganya. Mari kita tarik ke arah bunga. Kemudian ada padi. Padi yang bisa kita makan adalah pada bagian biji. Mari kita tarik ke arah biji. Dan yang terakhir adalah kedelai. Kedelai yang kita manfaatkan adalah bijinya pula. Maka kita tarik ke arah biji. Nah, berbagai tanaman tersebut dapat diolah menjadi makanan loh.
Kita dapat membuat sayur menggunakan kangkung. Kemudian kita juga dapat membuat makanan tradisional dari singkong. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya, mari kita baca bagian membuat sayur sup bersama ibu. Hari ini, Siti membantu ibu memasak. Siti dan ibu memasak sayur sup. Siti membantu ibu membersihkan sayuran. Siti juga membantu ibu memotong sayuran. Ibu Siti pandai memasak sayur sup. Sayur sup buatan ibu Siti enak rasanya. Nah, ternyata ibu Siti hebat sekali loh membuat sayur sup. Coba, kira-kira kalimat pujian apa ya yang cocok kita berikan untuk ibu Siti? Yang pertama, kita bisa menggunakan kalimat, "Wah, pandai sekali ya Ibu Siti memasak sayur sup." Yang kedua, sayur sup buatan Ibu Siti ternyata rasanya sangat enak. Yang ketiga, "Wah, Siti rajin sekali membantu ibu memotong sayuran." Itu adalah beberapa contoh kalimat pujian yang bisa kita gunakan untuk memuji Siti maupun Ibu Siti. Nah, masih ingatkah anak-anakku tentang kalimat pujian? Kalimat pujian adalah kalimat yang dapat kita gunakan untuk memuji seseorang karena hal-hal yang baik yang ada pada dirinya, baik itu perilakunya, perkataannya, maupun hal-hal lain yang dia lakukan. Kalimat pujian ini dapat diberikan ketika kita mengagumi sesuatu. Dan setelah dipuji, hendaknya kita mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, silahkan dibuka buku paketnya halaman 126 ya. Di situ ada gambar seorang Pak Tani. Seorang petani membawa hasil panen pepaya ke pasar. Petani membawa 2 keranjang buah pepaya. 1 keranjang berisi 23 buah pepaya, 1 keranjang lainnya berisi 26 buah pepaya. Berapa banyak buah pepaya semuanya? Nah, mari kita hitung dengan cara bersusun. Caranya, kita buat susun 23 dan 26. 23 ada di atas dan 26 tepat di bawahnya. Puluhan lurus dengan puluhan dan satuan lurus dengan satuan. Kemudian kita beri tanda jumlah. Tahap penjumlahannya yang pertama kita jumlahkan dari belakang, yaitu satuan dengan satuan. 3 satuan ditambah dengan 6 satuan, sama dengan 9 satuan. Kita tuliskan tepat di bawahnya. Tahap selanjutnya adalah bagian puluhan. Jumlahkan puluhan dengan puluhan, yaitu 2 puluhan ditambah dengan 2 puluhan. Hasilnya adalah 4 puluhan. 4 kita tuliskan tepat di bawah angka puluhan. Maka akan kita dapatkan hasil akhirnya, yaitu 23 ditambah 26 sama dengan 49. Jika kalian sudah paham, silahkan kalian kerjakan halaman 128 serta halaman 129 ya. Selamat mengerjakan. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Silahkan dibuka bukunya halaman 130 ya. Kita membaca cerita lagi. Di situ ada gambar antara Dayu dan ibunya. Ibu dan Dayu senang berkebun. Mereka menanam sayuran dalam pot. Pot yang digunakan terbuat dari kaleng bekas. Ibu dan Dayu menyusun pot dengan rapi. Ada pot yang disusun berjajar di atas rak. Ada juga pot yang digantung. Setiap hari ibu dan Dayu merawat kebun sayuran. Sayuran tumbuh subur dan hijau. Keindahannya membuat suasana rumah tambah indah. Hasil tanaman sayur sangat bermanfaat. Ibu dan Dayu memasak sayuran dari hasil berkebun. Wah, ternyata
Ada banyak sekali ya cara yang dapat kita lakukan untuk merawat kebun. Contohnya dengan menyusun pot secara berjajar di atas rak, sehingga membuatnya menjadi tampak rapi. Selain itu yang dapat kita lakukan adalah dengan memberinya pupuk, kemudian menyiramnya dengan air, memberikan sinar matahari yang cukup, dan masih banyak lagi. Nah, sekian adalah penjelasan dari Ibu. Jika kalian ada yang ditanyakan atau belum paham, silahkan bertanya kepada wali kelas masing-masing ya. Untuk tugas anak-anak pada hari ini, yang pertama, kerjakan buku paket kalian halaman 128 dan 129, kemudian fotokan dan kirimkan kepada wali kelas masing-masing. Yang kedua, buatlah video singkat cara merawat tanaman yang dapat kalian lakukan. Kalian bebas menggunakan cara apa saja. Kemudian kirimkan ke wali kelas masing-masing. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.